lagi hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Hengky Kurniawan dan Sonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Hengky Kurniawan kemarin namanya disebut-sebut ya di sebuah apa sih acara apa stand up comedy yang lagi rame banget gitu itu ya? Nanti kita mau nanya tanggapan kamu gimana. Tapi nanti kita kebocokan dulu untuk bahas yang lagi rame di luar sana apa yang banyak penuh komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Cuanki boleh. Kemarin kan kita sudah mengabarkan ya ada kejadian-kejadian di hari kemarin itu. Yang pertama itu adalah sidang putusan perceraiannya Pak RK dan Ibu Atalia. Hasilnya ya sudah tok-tok diputus. Dan ini yang menjadi perhatian juga adalah hasilnya bahwa hak asuh anak ya, anaknya yang perempuan itu jatuh pengasuhannya ke Ibu Atalia, sementara anaknya yang kecil itu hak asuh jatuh ke tangan Pak RK dengan alasan karena kedekatan secara psikologis gitu. Ini di bulan Januari ya, kita baca komentar netizennya tuh. Playlist Bu Cinta dan Pak RK, lagu Glenn Fredly, Januari, berakhir di Januari gitu. Coba nyanyiin, Daniel. Gitu. Komentar yang berikutnya, 29 tahun, sekali lagi 29 tahun. Kayak udah sepanjang hidup bareng-bareng, dari bukan siapa-siapa sampai jadi siapa yang gak kenal gitu kan. Gak kebayang gimana rasanya, gak usah dibayangin ya. Yang berikutnya, kalau dilihat ke belakang rasanya gak mungkin keluarga sehangat mereka bisa bubar juga. Definisi 1 menit ke depannya pun kita gak pernah tahu. Yang berikut, sangat mengagumi dan menginspirasi pasangan ini dulu. Ternyata lagi dan lagi, apa yang kita lihat di layar HP di dunia maya itu tidak selalu benar, tidak selalu seperti yang terlihat. Karena emang kebanyakan orang itu pasti yang diposting yang indah, ya kan? Kecuali kalau emang konsep postingannya adalah prahara, ya kan? Itu kan ada tuh ya konsep brandingannya prahara kan ada. Ini berikutnya. Ini. Kemarin juga terjadi itu adalah pemanggilan Dr. Richard diperiksa kan ya dengan statusnya sebagai tersangka. Nah ini yang menarik, kemarin itu dia datang akhirnya dan dibagi 2 tuh jadwal pemeriksaan. Gimana sih, siang, terus habis gitu break, habis itu dilanjutkan dengan malam. Malam itu mulai dari jam berapa? Jam 8, jam 10 malam. Terus dilanjut lagi sampai jam 12, tapi katanya itu nggak bisa dilanjutkan karena dokter Richardnya kondisi kesehatannya memburuk gitu. Nah ini yang menarik karena pas keluar dari kantor polisi udah ada doktif di luar. Doktif nunggu dari jam berapa itu ya? Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Coba kita baca dulu ya komentarnya gini. Dia pasti ngira kalau keluar dari Polda dini hari pasti nggak ada wartawan. Ternyata ramai dan ditambah ada doktif gitu. Yang berikut, aku malah salfok. Doktif setia amat nungguin DRL keluar sampai jam 3 pagi. Ini jam 3 pagi, bukan jam 12. 3 pagi? Hah? Jam 12? Jam 00 keluarnya. Oh, nungguin juga ya? Oh, enggak. No. Dok, bikin podcast untuk diri sendiri dong. Nanya sendiri, jawab sendiri sebelum TSK katanya gitu. Yang berikut, gak kelar-kelar. Udah 2026 harusnya persaingan bisnis yang sehat dan jujur aja deh katanya. Yang berikut ada lagi. Kenapa dokter nyamperin baru kali ini lihat si pelapor nyamperin si tersangka. Lanjut berikutnya. Ini dua-duanya tersangka ya. Di saling lapor, dua-duanya sama-sama jadi tersangka, cuman kasusnya beda. Nah ini yang menarik, aku pernah wawancara Dr. Richard Lee, waktu itu dia bercerita tentang pengalamannya. Dia sempat ditahan tuh di kasus yang sebelumnya di tahun 2021. Kasus dianggap dia sempat jadi tersangka, dianggap mengakses Instagramnya secara ilegal pada saat Instagramnya itu menjadi barang bukti kasus yang sedang berjalan gitu. Dan dia tuh sempat ditahannya 1 hari dong, 1 kali 24 jam. Itu aja menurut Dr. Richard itu merupakan pukulan terberat buat dia. Gitu. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Bintang tamu kita selanjutnya ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan pasangan yang Seru ya beritanya ya. Iya. Beritanya siang hari ini kayaknya tegang-tegang terus nih. Biar gak tegang harus makan cuanki Kang Hengky. Mana harusnya dibawa sini kita. Harusnya sambil makan sambil ngobrol. Cuanki Kang Hengky tuh. Tapi kita sebelumnya mau ngucapin selamat Biar ulang tahun relax. dulu. Ulang tahun dulu buat Ibu. Terima kasih. Sonya. Tadi salah ya, tolong ini ke 23 bukan 30. Oh iya, oke baiklah. Agak direvisi dulu. Tapi yang menarik ya, pas ulang tahun ada yang ngasih ucapan selamat, dikasih ucapan selamat juga sama Ibu Atalia. Tuh, selamat Ibu, selamat ulang tahun dari Hengky Kurniawan, sama dari Ibu Atalia. Mana dari Ibu Atalia? Nah, selamat ulang tahun Ibu Ketua, cantik, berkah dan bahagia selalu. Iya, gitu kan. Kalian
kalian waktu itu sama-sama ya ada di Jawa Barat. Bertugas sama-sama di Jawa Barat. Sering pergi bareng juga katanya berempat, berlibur bareng. Sebenarnya bukan kita aja. Seluruh kepala daerah tuh selalu ada pertemuan rutinan gitu. Oh, oke. Per 6 bulan sekali. Jadi pasangan tuh selalu? Enggak selalu sih. Cuman kalau untuk kegiatan sosial memang karena kita dekat dari Bandung ke Gedung Sate, jadi sering bareng aja. Gitu. Jadi sering berkegiatan juga sama Karena Sonya? sampai sekarang pun memang masih berkegiatan bareng, kita masih sama-sama memimpin organisasi, beliau menjadi ketua Jabar Bergerak di Jawa Barat, NGO, saya di Bandung Barat ya gitu. Jadi sampai sekarang memang masih komunikasi, masih bertugas sama-sama. Oke. Nih sementara Bu Atalia dan Pak RK sekarang menjadi pusaran pemberitaan gitu ya. Kalian sendiri sebagai public figure yang biasa menjadi pusaran pemberitaan gitu, kamu ketika ketemu Bu Atalia, ya Bu Atalia lagi disorot gitu ya, terus gimana? Anehkah gitu atau apa? Nggak pernah berani membahas sih terkait dengan memang kehidupan pribadi kalau memang beliau sendiri nggak cerita. Tapi waktu pertama kali dengar berita perceraian begitu ya, saya langsung japri sama ibu. Ibu apapun keputusan ibu, apapun permasalahan ibu sama bapak, kami selalu mendoakan yang terbaik. Udah gitu aja sih. Ke Pak RK-nya juga sama. Jadi nggak berani Nggak nanya berani soal pribadi kalau lah. Iya, hanya memberi Nggak support enak, aja ya. Iya, memberikan doa aja. Oke. Nah tapi kalau ya lihat pemberitaan, lihat kejadian gini gitu ya, kamu nih sebagai dulu suaminya menjabat gitu, sempat ada kekhawatiran gitu nggak sih? Godaan kan makin tinggi pohon tuh biasanya godaannya juga makin kencang. Alhamdulillah sudah lewat menjabatnya ya. Dulu ada nggak tadi Bu? Ya kalau istri itu kayaknya kalau khawatir itu hal yang wajar. Ya, pasti. Tapi kan selama memang akhirnya tidak terjadi apapun, ya mudah-mudahan memang benar begitu adanya gitu. Kita pasrahkan lagi saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu bareng-bareng Kak Ros. Kita kan selalu Selalu bareng-bareng. Ditempel terus. Ditempel terus. Mata-mata banyak kalau dulu. Oh dulu Tapi mata-mata. memang sayanya nggak bisa lepas karena memang Sonya ini cukup membantu memberikan masukan gitu. Oh. Jadi nyaman kerja bareng. Oh, jadi emang nggak pernah. Jadi nempel terus ya sampai Nempel sekarang. Ada hadiahnya juga nih waktu. Coba kita lihat mana bungkusan kadonya. Isinya bukan cuanki kan ya? Ini. Sini. Ini lah. Sampai aku yang bawa loh. Ini kadonya dari aku apa bukan sih? Oh mau diulang, mau saya ngambil nggak? Ini apa isinya, beneran kadonya atau mewakili ya? Coba kita buka, silakan Ibu. Ada cerita apa di balik ini? Bukan ini, bukan di balik ini, bukan di balik tutupnya. Ini Tablet. baru, ini kasih tablet hadiah ulang tahun dari Bapak. Iya. Sesuai permintaan sih. Sekarang kita ini di usia keberapa ya? Di 2 11. tahun sebelumnya tuh kalau ulang tahun kamu pengen apa, pengen apa. Setiap Iya. ulang tahun kita nanya. Kebetulan kalau dia sekarang permintaannya alat-alat live. Oke. Kemarin minta lampu, terus minta mic, minta ini gitu aja untuk menunjang live aja. Jadi ini berdua lagi kompak juga untuk Masih. kegiatan Live juga, jualan terus online. dulu kan Karus pernah ke Lampung juga, Iya. itu 9 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi masih ngecek-ngecek kerjaan seputar oleh-oleh aja. Oh, ini bisnisnya itu sekarang yang Iya, berdua masih juga. yang dulu sebelum menjabat pun juga dulu kan di oleh-oleh. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Jadi kalian berdua nih adaptasinya gimana? Ya kan kehidupan tuh ya itulah hidup ya. Posisi kan beda-beda. Dari mulai artis, habis itu bisnis, habis itu menjabat. Itu kan pasti beda lagi perannya tuh Iya, kan. iya. Sekarang balik lagi. Ada masa-masa jet lag gitu nggak sih? Kayaknya enggak ya. Nggak ada sih. Karena Dinikmatin sebenarnya aja sih, Karus. semua tuh masih bisa kita jalani karena Iya. waktu menjabat bisnis juga kan Banana Foster memang Masih sudah tetap berjalan jalan. sebelum Basicnya kan dulu juga gitu, di entertain iya, di dagang Di iya. Nggak ada Jadi post power menyesuaikan syndrome. aja. Ada post power syndrome gitu Sudah nggak sih? mempersiapkan diri. Biasanya ada pengawal, ada apa gitu Nah, kan. Justru kalau lihat di sosial media saya dulu, pada saat penjabat malah jarang pengawalan. Oh. Jarang pengawalan. Oke. Jadi Nggak terlalu banyak yang reng-rengannya banyak gitu nggak. Oh. Bahkan kalau misalnya di jalan gitu juga jarang kita nyalain wiwi itu jarang. Wik, wik, wuk, wuk, Jarang wuk, gitu jarang kan. banget gitu. Katanya Pak Hengki Kurniawan ini dulu orangnya kan egonya ini banget gitu ya. Orangnya galak banget lagi. Emang kelihatan? Enggak. Kamu tidak pernah cerita dulu, tapi Lulu hanya sama Sonya. Itu sebenarnya yang Lulu Sonya atau kamu ngikutin dia? enggak sih. Ya saling menyesuaikan aja. Kalau Apa misalnya- tipsnya? Tipsnya apa? Tipsnya mengalah dulu Mengalah sebelum dulu. meroket. Aku suka itu tipsnya ya. Tapi enggak sih. Iya, Dia karena
Dia nggak pernah marahnya di atas, saya nggak pernah. Enggak, karena kan kadang-kadang kalau tipe orang yang berapi-api atau mungkin merasa egonya besar gitu kan, kita nggak bisa pada saat dia ego lagi besar kita hantem juga. jadi Pasti iya kan dulu. kebakaran nih, ya kita akan mengalah dulu. Ada momen tepat kita bahas, tapi juga dengan situasi yang sudah baik. gitu. Jadi iya dulu. Iya dulu. Iya. Bukan ibu ngomong iya dulu. Iya dulu gitu ya. Itu kan Itu baru meroket. kita selundupi. Enggak, kamu nggak pernah marah kenceng, nggak pernah dia. Itu marah kencang enggak, tapi kan kita bahas pelan-pelan dengan maksud tujuan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nadanya aja juga nggak. Iya. Nadanya Dan nggak nggak pernah atur. ngambek lewat dari sehari gitu, nggak pernah. Oke. Cuman beberapa jam, itu pun juga gampang banget lah. Pokoknya kalau dia udah mepet-mepet ya kita jadi apa ya namanya ya? Luluh. Luluh juga. Tapi kamu gimana? Katanya Hengki itu sering banget kalau lihat cewek cakep terus dia terang-terangan ih cakep ya gitu ya. Coba kita lihat ini. Ceritanya Hengki sendiri berikut ini. Oh, ada tayangannya. Oh, nggak ada tayangan, cuma cerita doang ya. Sering gitu katanya. Dia kalau ada cewek cakep, ih Sudah cakep ya. biasa. Dan kamu katanya nggak boleh cemburu. Enggak sih. Boleh cemburu. Oh, kayaknya nggak pernah ya. Maksudnya terang-terangan sayang lihat ceweknya cantik, hampir nggak pernah sih sebenarnya. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Mungkin dalam hati ya mungkin ada kali ya. Kan wajar ya ngelihat ciptaan Tuhan yang cantik ganteng kan nggak apa-apa. Tapi kayak kalau ngajak-ngajak sayang cantik kok kayak belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau suka ngomong aduh satu aja, apa gimana? Satu aja begini, gimana dua? Pernah nggak Gimana dia tuh? bisa deh? Oh, enggak ya. Harusnya dicuplik itu wawancaranya ya kan? Enggak. Hengki. Enggak lah, belum pernah meminta izin. Astaga, gimana? Belum pernah meminta izin. Cuman pengen kan kadang-kadang kita sebagai laki-laki ngetes. Oh, ngetes. Bagaimana sih Reaksi. reaksi kan. Gitu. Cukup mengagetkan juga. Apanya reaksinya? Pokoknya kalau sampai terjadi misalnya ini dalam konteks bercanda ya, karena kita lagi seru-seruan. Sayang kalau seandainya gini ini gimana gitu. Terus? Ya aku tinggal kamu Oh gitu. Saya pikir bakal ya kalau namanya cinta kan kita nggak tahu Tuhan ini bijak gitu, ternyata galak juga gitu, galak juga. Baru kali itu Ya. dia langsung meroket. Iya. Tapi keinginan untuk ke situ belum punya nyali. Belum punya nyali. Udah yang Apalagi- terbaik, insya Allah yang Amin, terbaik. amin. Jangan. Kan Sabar udah, cantik udah, melayani udah, jadi apalagi yang Cukup. mau dicari. Insya Allah. Ingat ya, ada peraturan baru itu katanya Betul. Kalau tidak izin, kalau tidak izin dan ada pidananya. Ada pidana. kalau minta maaf, apalagi nggak ada. Nggak ada. Itu kan Oh. belum masuk dalam para pasal. suami tuh, para suami tuh. Hati-hati. Maaf, bapak-bapak kenapa diam di sini? Oh iya. Apa. Tidak ada yang berani komentar. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikut ini nih. Nih komentar ini tentang seputar kritik gitu ya. Coba seru kita tuh. nanti statement materinya Panji Pragiwaksono berikut ini. Kamu udah lihat belum? Udah. Apa? Seru sih, keren sih. Kamu Nggak ada yang kamu masalah. setuju nggak? Maksudnya setuju nggak bahwa popularitas itu gitu menjadi Popularitas itu modal utama. Modal utama. Orang itu untuk dikenal itu cukup besar biayanya. Itu modal sosial yang sangat berharga. Kita juga merintisnya kan dari nol kan itu. Tapi kalau menurut saya gini, di negara demokrasi di Indonesia ini, ya semua orang itu punya hak memilih dan dipilih. Oke. Mau dari latar belakang artis, mau dari latar belakang aktivis, semuanya punya hak. Iya. Nah terkait katakanlah kualitas, itu biarlah masyarakat yang menilai. Kan bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat, dan masyarakat saya yakin saat ini juga sudah pintar gitu. Mana yang punya kapasitas, Oke. mana yang kemudian ya masih harus terus belajar. Dan yang menarik Saya rasa nggak masalah. Kritik yang disampaikan Panji, kalau saya pribadi ya, misalnya Menurut sebagai keyakinan sebagai kamu. orang-orang gitu yang disebut gitu, atau misalnya dia juga mengkritik yang lain. Kalau saya misalnya pada saat ini menjadi pejabat, nggak harus baper sih, nggak harus baper. Yang penting kadang-kadang memang ada sedikit nyerempet-nyerempet terkait fisik dan juga misalnya kebijakan. Oke. Asal jangan komedinya itu lebih ke katakanlah menghina secara fisik, itu kan pemberian dari Tuhan. Oh, Tapi kalau oke. kebijakan, program itu sah-sah sebagai masyarakat boleh melakukan kontrol sosial. Jadi kamu melihat bahwa ya nggak bisa dipungkiri memang modal popularitas itu adalah Itu sebuah gitu. modal utama. Dan bahkan kamu juga waktu itu Anugerah dari Tuhan kan kalahnya itu. juga sama artis juga gitu pada saat itu ya. Sempat ngajuin gugatan juga. Ya ada ceritanya panjang, Karos, ceritanya panjang. Dinamika di Bandung Barat itu bisa dilihat di jejak digital berita-berita Iya, ya. Jadi 2 hari sebelum pencoblosan tuh dinamikanya ramai sekali. Oke. Tapi kan Nggak, itu kalah karena ada
ada masalah dengan kalah popularitas nggak ya? Lihat di berita aja. Udah lah, itu udah selesai. Sekarang kita mau jualan cuanki gitu ya. kan beda kalau bicara orang pusat, orang daerah kan beda. Oh, beda. Jadi kalau kita bicara tahun-tahun ini ya, pemilihan kemarin ini, itu kan ada peningkatan tuh calon-calon yang dari kalangan artis. Berarti kan berat itu. Kalau kamu bandingan ya, perjuangan kamu di sebelum sama yang di tahun kemarin itu, berapa persen peningkatan kesulitannya? Waduh, nggak ngitung ya persentase. Kayaknya sama perasaan. Tapi sebenarnya gini, Karena artis semua ini. kalau saya sih senang aja ya. Saya selalu sampaikan senang aja kalau artis mau terjun ke politik. Karena pekerjaan menjadi pelayan masyarakat dengan artis itu beda. Tapi yang paling tidak yaitu tadi bekalnya harus kita kuasai ya, sehingga ketika kita terjun ke masyarakat itu kita udah tahu apa yang kita lakukan. Karena nggak ada masalah. Terpilih dan bagaimana menjalankan amanah itu dua soal yang ya udah beda lagi Betul, kan, agak susah gitu ya. Oke, baik. Tahun depan mau itu lagi nyalon? Apa tadi? Kalau pendapat Karos, Nyambel. kalau pendapat Karos, kira-kira ke depan itu pengen politik dipilih oleh rakyat atau DPRD? Itu dulu. Dipilih kalau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistemnya aja dulu deh dibenerin. Kita akan menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Alia Rohani, Savana dan Diara. Kita lihat profilnya berikut ini. Oke. Oke, aku bagian yang pun anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Gomaknya gitu ya. Oke, langsung kita masukkan ibu dan anak ini ke dalam ruang gelar perkara. Wow, seru ya. Silakan nih, anak-anak boleh menyampaikan apa yang mau disampaikan ke ibunya ya. Manggilnya apa sih? Mama, stop. Gini deh, Mama kurang-kurangin begini deh. Mama juga bisa. Ya. Ganti-gantian kan? Ganti-gantian. Siap. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Mama stop mageran kalau diajak pergi. Mama mageran kalau diajak pergi. Oke. Mama stop suruh aku potong rambut. Karena rambut kamu kepanjangan, Pak. Tuh kan tetep loh, gak bisa dilarang ini. Kamu. Mama stop suruh aku Enggak, gantian Mama dulu deh. Fafa stop nggak nge-repost IG story Mama kalau Mama nge-tag Fafa. Nggak pernah di-repost deh. Terus Diara, stop. Mukanya jutek kalau Mama suruh lari. Diara, Berolahraga itu penting Fafa. ya. Silakan. Lagi ke Mama. stop ngasih aku curfew. Terus kalau aku pulang-pulang langsung jutek. Mama stop gak suka pakaian yang aku pakai. Aku suka, cuma menurut Mama yang gini lebih bagus. Ganti. Diara, stop minta Mama top up titik-titik pay. Savana, stop bikin TikTok gini. Ada lagi nggak Savana sama Diara? Ada nggak Diara? Enggak lah. Nggak. Mama stop nyuruh aku kunci rambut. Savana, ada lagi? Nggak ada. Oke, mamanya ada lagi nggak? Enggak, udah. Lucu banget. Savana, kenapa kamu nggak mau nge-repost kalau kamu di-tag sama Mama? Nggak pernah, dia tuh di-tag aku, di-tag papanya, nggak pernah nge-repost. Jadi akhirnya sekarang aku nggak pernah nge-tag Savana. Kenapa? Karena menurut aku yang kadang Mama sama Ayah post itu bukan foto terbaik aku. Tolong minta izin dulu, Mak. Cakep nggak aku gitu? Ya kan kalau menurut aku kan pasti cakep aja. Nggak mungkin dong aku nggak ngasih yang tercakep. Tapi kan berbeda pendapat. Kenapa dia suruh kurang-kurangin main TikTok yang begini-begini? Sebenarnya berdua sih, ya kan. Pokoknya habis di mana-mana baru masuk mobil, gini-gini terus. Gitu. Ntar sampai mana? Gitu. Ibunya nggak pernah diajak kali, coba deh. Emang malah suka ngajak kok bikin TikTok. Iya, ya udah. Oke. Kadang-kadang seneng juga sih. Emang kenapa bajunya Diara kenapa sih, Ma? Nggak apa-apa. Soalnya aku tuh kayak punya bukan my version ya, yang menurut aku lucu nih gitu. Jadi aku suka beliin baju. Aku suka beliin dia baju-baju, tapi nggak ada yang pernah dipakai. Seleranya apa? Selera kamu apa? Selera Mama apa? Padahal kan aku kalau beliin tuh pasti yang simpel-simpel aja Lebih gitu loh ke kayak aku tuh kalau pakai baju emang kayak biar nyaman
gitu kan. Kadang nggak pede. Misalnya kayak pakai baju gombrong-gombrong gitu nggak pede. Kamu Makanya nggak kayak- gombrong, oke. Nggak, maksudnya kalau pakai baju yang kayak Gombrong itu kamu nggak iya, kamu nggak maksudnya pede. aku nggak pede. Cuman kayak aku emang outfit repeater, jadi aku kalau pakai baju aku Itu melulu kalau pakai baju, Cin. Oh bajunya itu melulu. Itu melulu. Sebenarnya tapi emaknya kalau juga mama gitu. beliin, tapi kalau beli aku pakai kok sekarang. Iya. Kamu kalau nggak dipakai jual aja lagi lah salah ya. Kita kan Aku pakai. Kita akan kembali lagi ini karena tiga-tiganya ini punya pengalaman yang sama ikut ajang pemilihan gadis sampul ya. Ibu juga gadis sampul, ibu wajah ya. Agak pernah aku masuk. Putri ya ibu ya. Indonesia. Putri Indonesia. Gayanya gimana sih? Setelah berikut ini kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rutin. Kita kembali lagi bersama tamu-tamu kita. Ini ibu-ibu dan anak-anaknya semua pernah ngikutin ajang-ajang pemilihan ya. Kamu gadis sampul, ini juga gadis sampul kemarin terakhir. Iya. Ya ikut. Tapi beda ya waktu itu sistemnya ya. Kamu kan Iya, online. Aku online. Jadi kamu langsung. Langsung. Jadi kamu pesan-pesan apa ke dia waktu dia mau ikutan? Aku tahu Fafa tuh mau ikutan dari lama, dari aku abis ikut dia udah bilang ke aku terus? gitu. Terus aku bilang kamu nunggu beberapa tahun lagi deh gitu. Karena waktu itu umurnya masih kecil banget kan. Gitu. Terus aku sempat pesan sebelum karantina kayak udah just be yourself. Soalnya Fafa kayak takut karena dia nggak pernah ada pengalaman kayak gini kan. Terus kayak dia kayak agak minder gitu. Tapi aku kayak udah kamu jadi diri kamu sendiri aja, pede sama have fun karena karantinanya tuh seru banget. Jadi kayak jangan dibawa beban harus. Kamu juga sempat karantina waktu itu? Aku online tapi Tapi karantina. online. Iya. Kamu gimana? Katanya capek banget ya. Capek. Terus? Tapi aku inget banget, aku pernah ada satu hari ini aku capek banget. Terus? Karena kayak itu harinya tuh banyak konten-konten gitu kan. Tapi overall itu benar pengalaman berkesan banget, seru banget. Aku juga ketemu dengan orang-orang baru dan ya di situ aku juga belajar untuk responsible, percaya diri. Ada sempat homesick juga gitu nggak sih, kangen rumah gitu? Aku ingat waktu mama udah keluar ruangan udah pulang aku udah kayak iya dia Baru hari pertama aja. Iya, hari pertama nelfon aku kan. Terus kok aku homesick gitu ya. Aku kayak baru sehari. Sehari lucu banget sih. Kenapa mama ya pastinya? Iya. Ya, gemes banget sih. Tapi kamu katanya emang ikut ini karena terinspirasi mama juga sering cerita. Iya. Oh, ini ada momennya, ada videonya ya. Kita lihat waktu mama itu dinobatkan sebagai Putri Indonesia 1990. Macam purba ya. Macam purba kala. Yang terpilih sebagai Pas belah- Putri Indonesia 1995. Ya, Aya Rohali dari daerah khusus Jakarta adalah Putri Indonesia 1996. Lagunya dulu ini ya, Padamu Negeri Pada gitu Negeri, ya. karena harus berbakti habis itu. Jadi Putri Indonesia jabatannya Kamu termasuk yang lama kan? 4 tahun. 4 tahun. Ini 4 tahun tugas terus gitu. 4 tahun tugas terus sampai akhirnya aku pas crowning ke Putri yang baru tahun 2000 tuh aku habis ngelahirin Jani 6 bulan. Oh gitu. Tapi kamu Saking kelamaan. sempat dikirim juga kan untuk Iya, ajang Miss Universe. Miss Universe. Itu kamu katanya juga sama nih kayak anak-anak. Udah ada itunya, sering ngayal dulu gini-gini. Iya, dari kecil aku. Dari kecil. Dari kecil aku, dari masih SMP gitu remaja tuh aku udah ngayal buat ikutan Miss Universe. Jadi aku suka ngayal, dikasih pertanyaan apa terus aku jawabnya apa gitu. Sampai seserius itu. Aku juga. Kamu juga? Iya. Kamu Aku juga. Aku tuh dulu suka banget nonton princess gitu kan. Terus aku tuh nggak tahu waktu itu mama Putri Indonesia. Terus mama bilang ke aku kayak, aku dulu princess loh. Oh iya, mama Terus bilang aku kayak, iya aku juga mau. Oh, gitu. kamu Aku juga pengen mau. pakai mahkota Oh, kamu gitu. pengen pakai mahkota. Jadi mau ikut nih abis ini Putri Indonesia? Mungkin. Mungkin. Oke, ini suka nanya dan jawab sendiri ya. Kita kasih kesempatan dia nanya-nanya ya. Ini ada kartu-kartu. Siapa dulu? Oke, Mama buka dulu. Mama buka yang itu tadi. Yang mana? Ini. Jangan diacak-acak. Nah, Oke. Ya. Galak. Oke. Savana, Fafa sebagai anak yang mulai remaja, apa yang kamu suka bikin kamu ragu dan takut cerita ke mama? Kamu ada yang suka takut nggak sih ceritain ke mama? Iya. Ada. Kamu kan akan selalu menerima semua ceritamu Soal dengan apa? lapang dada. Soal apa biasanya kamu ragu cerita?
ya? Sebenarnya Soal cowok. Secret dong. enggak, aku nggak bersecret, tapi emang waktu mulai SMA ya, it's so many things happen in my life. Tapi maksudnya kayak it's not a bad thing, tapi a good thing. Tapi emang aku nggak cerita semuanya ke mama. Cerita SMA tuh biasa terkait apa sama teman gitu. Enggak Sama tahu cowok. sih. Aduh, Sama enggak. cowok. Ih, cerita sama aku aja. Itu ya, oke. Mama langsung overthinking deh pulang. Banyak, enggak banyak. Enggak banyak. Aku akan mengorek mau habis ini. Ada mah, Ada, tapi nggak ada, semua tapi nggak diceritain. semua. Ya, nggak apa-apa. Biara buka yang paling atas. Mama kalau lihat foto ini, Mama suka bilang yang bikin Mama pilih Papa karena ketulusan Papa ke Kakak Ajani. Gimana sih momen pertama kali Papa ketemu Kak Ajani? Ayah. Ayah. Kenapa? Kamu katanya ya? Ya, Mama suka bilang yang bikin Mama pilih Ayah itu karena ketulusan Ayah ke Teteh. Iya. Gimana momen pertama kali Ayah ketemu Teteh? Momen pertama kali itu aku masih ingat makan siang, terus aku ajak Teteh. Jadi ini baru pertama kalinya ada makan siang sama laki-laki, terus bawa Teteh lah gitu. Ya udah, terus bayangin dong ya kan. Baru pertama kali kopi darat nih. Iya, enggak. Pertama kali makan siang iya oke. sih. Terus? Ya udah sama Jenny waktu itu di yang resto bakar-bakar gitu. Terus? And then ya udah, aku ngeliatnya kayaknya si Mas Ramzi ini ayah nih kayak tulus aja gitu loh ke Teteh gitu, kayak Bakarin, naruh makanan. iya, terus dengan segala tingkah Teteh Jani yang petakilan gitu, terus kayaknya oh gitu. Maksudnya bisa ngerasa bahwa ayah tuh begitu bukan karena mau sama mama, tapi emang karena tulus sama Teteh Jani juga. gitu. Oh, itu. Lucu sih, aku masih inget banget sih peristiwa itu. Si bakarin, om aku bakarin ya gitu. Ini buat om, ini buat mama gitu. Oh, jadi nyambung aja gitu ya. Lucu, cute kok. Next, Papa. Iya nggak? Mama waktu muda, Mama Tante Desi itu dikenal sebagai Queen of Jaksel tahun 90-an. Jujur dari 1 sampai 10, seberapa jakselnya sih kalian waktu itu? Queen of Jaksel, aku baru tahu, Jaksel Mama. dulu kayak gimana? Justru aku tuh anak Jakbar aku. Oh, Jakbar. Zaman dulu Jaksel gimana? Bukan, mungkin maksudnya bukan anak Jaksel ya, anak gaul ya. Anak gaul ya, Mah. Jujur, Mah. Anak gaul sama Teteh Desi. Anak gaul Jakarta. Bo, kalau ada orang yang paling gak gaul tuh Desi Ratnasari. Oh, Desi Ratnasari gak gaul. Iya, syuting lulu soalnya. Gaulnya cuma sama mama. Oh, berdua doang. Bener deh, tanya aja sama dia. Oh, bukan anak gaul berarti. Bukan anak gaul. Cuma mungkin apa karena kan dia pernah main Blok M. Jadi anak gaul Jaksel. Kira anak Blok M. Jadi apa dong? Jadi jawabnya Jadi gak pernah gaul. Dulu waktu remajanya Ya pokoknya gaulnya tuh kita di pas lagi syuting, habis itu baru jalan kemana. gak pernah ajeb-ajeb gitu, Mah. Enggak. Ya udah. Jadi ya udah. Habis syuting aja jalan, makan gitu. Kebanyakan tuh ngabisan waktunya kita di lokasi syuting justru. Oh, dia gak pernah gaul. Karena dia Good bekerja mulu ya. keras. Oh, kerja keras. Work hard. Oke, lanjut, Mah. Pertanyaannya berikut buat Fafani. Iya, benar. Tiara. Oh, Diara lagi? Tadi kan Fafa. Oh iya tadi. Tiara, waktu kecil, aku sedih banget sih. Hal apa yang paling sering kamu rasa kalau mama tuh nggak ngertiin kamu? Oh, Sebenarnya apa ya, kayak sedih. Soalnya kayak aku nggak ada niat buat yang jelek-jelek gitu loh. Kayak aku kan nggak bisa cerita ke orang anaknya. Aku cuma bisa cerita dulu ke mama. Terus gitu ya, maksudnya kalau nggak ngerti ya aku bete sama sedih. Soalnya kayak aku takut aku salah gitu. emang aku suka nggak ngertiin kamu? Enggak. Sambil gini, pressure. Oh, I'm so sorry. Jadi kamu tuh emang hanya bisa ceritanya ke mama gitu ya? Jadi kalau misalnya mama nggak ngerti, buat kamu sedih banget. Iya, kadang tuh kalau mama suka nggak ngerti, aku tuh kayak niat dia nggak kayak gitu, cuma mungkin emang kayak cara dia ngelihat peristiwa itu beda aja sama aku. Cuman aku jadi takut cerita lagi ke dia. Oh, kamu anaknya introvert banget gitu nggak? Biasa aja. Enggak sih, dia malah yang paling Aku paling extrovert. Tapi actually bukannya mama nggak ngerti. Kadang-kadang sebagai ibu dan kamu sebagai anak tuh kita melihatnya perspektifnya tuh berbeda. Iya emang. Ya kadang-kadang mungkin ada miskomnya di situ ya di gitu. Tapi pasti
Mama tuh pasti selalu pengen yang terbaik buat Tiara. Ini menarik ya, mamanya kayak gini modelnya kan, sut. Ini anaknya dua-duanya kayak, gitu kayak lembut Apa banget kayak gitu. ayahnya? Kayak lembut banget gitu nggak sih? Gitu nggak sih, ngerasa gitu nggak sih? Lucu. Dua anak ini lucu banget gitu. Terus sekarang kalian lagi, apa yang kalian lagi rahasiain ke mama? Nggak tahu. Kita akan bongkar setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret. Sudah semua bersama semua bintang tamu kita, tapi sebelum kita ngobrol juga nih, dulu adalah wajah aneka. Cover boy tahun 2000. Oh, cover boy. Adalah mode. 2000 cover boy. Iya, Aneka ya. Oh, aneka, ya aneka kan. Terus ya? Ibu gadis sampul ya? Aku gak disampul. Senior ya. 2008. Teman-teman. 2008. Ya Allah, lucu banget sih. Umur berapa nih? 14. 14 sama Mika angkatannya. Sakila, kenapa Sakila di situ? Nanti anaknya mau dimasukin juga nggak ke gadis sampul? Mungkin ya. Mungkin Anak yang ya. Perempuan mirip. Oke. Ini kita mau ke ibu anak ini dulu. Ada satu cerdas cermat yang mau kita tanya. Diara sama Savana kalau tahu langsung angkat tangan ya. Oke. Pertanyaannya, apa makanan yang mama dulu nggak suka tapi sekarang tiba-tiba suka banget? Apa ya? Nggak tahu. Mamanya aja di. Mamanya aja nggak tahu ini. Nggak ada. Enggak, maksudnya ya nggak suka. Tetap Taunya Ibu. nggak suka. Hah? Aku taunya nggak suka ikan. Oh ikan. Oh ikan. Jenis seafood. Iya. Oh, yang berikutnya. Waktu PDKT, ayah kalian itu punya moto untuk deketin mama. Apakah moto itu? Cepet. Dibahas loh. Tahu nggak? Kemarin baru dibahas loh. Kemarin. Enggak, waktu kita lagi liburan ayah bahas. Demi Allah, aku cuma nggak inget. Papa nggak ingat. Diara juga nggak ingat. Mama tuh Buat jadi wejangan buat kamu maksudnya. apa, Ma? Motonya? Oh, kalau Yang Vini Vici bukan sih? Iya. Jadi pokoknya kalau cowok tuh lihat-lihat nih gitu. Kalau dia udah pasti mau baru di. oh iya, aku inget sekarang. Di BDD Doplo gitu ya? Bukan. Vini, Vidi, Visi. Pokoknya apa sih itu? Aku datang, aku melihat dan aku taklukan katanya gitu. gitu. Harus cowok yang kayak gitu. Lihat-lihat. Jadi mesti pintar ngelihat peluang. Kalau jadi berarti menurut dia tuh gue udah peluangnya tuh udah pasti Berarti yang dia lihat ada berapa waktu itu lah. Apa panggilan sayang papa kalian ke ayah kalian ke mama waktu masih zaman PDKT? Aku taunya sekarang. Kalau sekarang apa? Yang. Yang dulu apa? Chan. Cek. Cantik, aku dipanggil cantik. Kebayang nggak ya manggil mama? Chan. Iya. Terus mama manggil ayah Cin gitu ya. Halo Chan, selamat pagi Chan gitu. Kamu dulu waktu PDKT manggil soalnya apa? Sayang. Oh, sayang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, sayang. Oke, ini yang berikut ada Q&A. Kita minta yang ditanya menjawab dengan ala itu ya pemilihan ajang. udah lupa, ajang. tahun Ya. 2000 udah lama. Mas Hengki, sebagai mantan cover boy, coba jawab pertanyaan di bawah ini dengan gaya beauty pageant sih ya, beauty pageantnya. Jika diibaratkan oleh-oleh Bandung, jenis oleh-oleh apakah yang paling mencerminkan kinerja JJ sebagai Ya wakil Allah. bupati menggantikan kamu? Sebagai bupati mungkin. Dia bupati Dia apa? bupati. Oh, dia bupati. Dia bupati. Oh, iya. Bupati, Kak. Kalau ibarat oleh-oleh, iya. Iya. Atau mau pantun. Yang paling aman saya sebut cuanki Kang Hengki aja. Apa? Kenapa disebut ibarat cuangki Kang Hengki? Ya kan pedesnya bikin menyala gitu ya. Pedesnya. Kehadiran JJ di Bandung Barat itu juga bikin menyala juga. Oh. Kita support lah, kita dukung lah. betul. Yang berikutnya, Mbak Alia ini Oh, jawab jawabnya pakai ala-ala itu ya? ala beauty pageant. Sebagai mantan putri Indonesia, jawab pertanyaan. Alia Rohali, kalau zaman pacaran aja masih suka split bill, apakah pantas jadi suami? Menurut saya, gitu kan? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kalau dengar si saya itu split bill kurang bisa diterima. Ingat kata-kata ayah kemarin? Apa? Harus cowok yang bayar. Kita nggak boleh ngeluarin uang. Nggak boleh ngeluarin uang.
Oh, Itu kata ayahnya Kata ya. ayah. Ini dari sisi laki-laki ya. Iya, Bukan iya. dari sisi Laki-laki. perempuan. Kalau dari sisi perempuan agak-agak ini kan. Dari sisi laki-laki. Itu aja. Dari kata ayah. jawabannya. Jadi kalau menurut Ibu Alia Rohali pesannya adalah ingat kata ayah. Oke, kalau menurut ayah Hengki nanti buat anak perempuannya setuju nggak bahwa harus laki semua yang bayarin atau split bill boleh aja? Kalau anak saya kan masih kecil yang perempuan, jadi masih belum bicara soal pasangan. Kalau anak kan yang gede, yang laki kan udah gede nih. Ya. Itu nasihatnya apa ke anak laki kalau soal Tanggung jawab, jaga nama baik orang tua, terus apalagi disiplin. kalau kencan split bill atau dibayar? Belum boleh pacaran. Iya, kalau nanti gimana, udah kebayang belum nasihatnya gimana? Ya pasti harus niru papanya dong. Yaitu? Papanya yang kerja keras, pokoknya Split bill apa enggak? bayarin. Oh, bayarin. Soalnya mau cerita panjang, langsung oke deh bayarin. Gitu. Dan ingat, Vini. Hengki Sonia, terima kasih sudah hadir. Ale, terima kasih. Diana, terima kasih juga Savana. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Musik.